Seminari Wacana Bakti adalah pendidikan calon imam tingkat menengah, yaitu bagi anak-anak muda yang baru saja lulus SLTP ataupun SLTA. Tujuan dari seminari ini berada adalah untuk mempersiapkan anak-anak muda ini untuk nantinya masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu seminari tinggi ataupun masuk dalam novisiat di dalam kongregasi ataupun tarekat. Seminari Wacana Bakti ini sudah ada sejak tahun 1987. Namun ide untuk pendirian seminari sudah ada lama sebelumnya, sejak Monsinyur Willeken menjabat sebagai Vikaris Apostolik Batavia. Dan pada tahun 1987, ide dan rencana itu terwujud melalui Monsinyur Leo Sukoto. Beliau berpendapat bahwa kalau Jakarta mau berkembang di tingkat keuskupan, maka harus menyediakan imam-imamnya sendiri. Maka dengan adanya Seminari Wacana Bakti ini, diharapkan ada begitu banyak anak muda yang mau menjawab panggilan menjadi imam, sehingga dapat memenuhi kebutuhan khususnya Keuskupan Agung Jakarta dan umumnya kebutuhan gereja. Seminari Wacana Bakti atau SWB adalah sebuah seminari Katolik yang terletak di wilayah Keuskupan Agung Jakarta. Seminari ini beralamat di Jalan Pejaten Barat nomor 10A dan diresmikan oleh Bapak Uskup Monsinyur Leo Sukoto SY. Kini Wacana Bakti telah melahirkan para imam yang terbaik dan tersebar di seluruh Nusantara. Seminari Wacana Bakti menampung dan mendidik para calon imam di tingkat menengah. Selain pendidikan di seminari, para siswa mengikuti pendidikan di SMA Gonzaga. SMA Gonzaga dan Seminari Wacana Bakti adalah kesatuan kepemilikan, yaitu Keuskupan Agung Jakarta. Nama Wacana Bakti dipilih karena memiliki arti mengabdikan diri pada sabda Tuhan atau panggilan Tuhan. Seminari Menengah Wacana Bakti adalah tempat persemaian benih-benih panggilan khusus seminaris untuk menjadi seorang imam, biarawan, ataupun bruder. Harapannya, setiap lulusan dari Seminari Wacana Bakti selalu bisa memberikan diri secara total kepada sabda Tuhan dengan penuh pengabdian. Seminari Menengah Wacana Bakti adalah sebuah model seminari menengah yang terbuka. Mulai tahun 1990, Sekolah Gonzaga mulai menerima siswi putri untuk memberikan nuansa pergaulan para remaja yang wajar bagi para seminaris. Seminari Wacana Bakti memiliki 4 unit untuk para seminaris, yaitu unit 1 dinamakan Yohanes, unit 2 dinamakan Markus, unit 3 dinamakan Matius, dan unit 4 dinamakan Lukas. Kesemuanya adalah para penulis Injil. Seminari Wacana Bakti juga memiliki beberapa aspek dalam berkegiatan dan pembinaan, yang antara lain aspek hidup rohani, sanktitas. Para seminaris dibimbing untuk hidup beriman dan mengikuti Kristus, serta meneladan Bunda Maria dalam menghayati panggilan hidup, dan itu diwujudkan di dalam berbagai kegiatan, antara lain Ekaristi. Ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi merupakan wujud nyata keinginan kita untuk dipersatukan dengan Kristus yang memanggil kita. Bacaan rohani. Bacaan rohani sangat bermanfaat untuk membantu memupuk hidup rohani untuk mengembangkan doa pribadi. Ibadat pujian kepada Sakramen Maha Kudus. Ibadat pujian kepada Sakramen Maha Kudus. Melalui ibadat ini, kita ingin memupuk rasa hormat, bakti, dan cinta yang semakin mendalam kepada Yesus dalam Sakramen Maha Kudus, kepada hati Yesus yang Maha Kudus, dan kepada Bunda Maria. Pengakuan dosa. Pengakuan dosa diadakan pada Minggu sore, yakni setelah dilaksanakan rekoleksi komunitas. Doa-doa pribadi. Panggilan adalah rahmat yang dianugerahkan Tuhan. Anugerah itu diberikan hanya semata-mata karena kebaikan Tuhan. Rekoleksi. Demi perkembangan hidup rohani, kepekaan sosial, dan hidup berkomunitas, diperlukan waktu khusus untuk berrefleksi.
Retret. Refleksi atas panggilan hidup seminaris mendapat tempat secara khusus dalam retret yang dilaksanakan setiap tahun. Ziarah atau kursus spiritualitas. Melalui kegiatan berziarah, para seminaris diperkenalkan dengan tradisi devosi kepada Maria di dalam gereja Katolik. Aksi panggilan. Seminari menyelenggarakan aksi panggilan untuk memberikan kesaksian panggilannya sebagai seminaris, mengenal gereja dan umat setempat, dan menumbuhkan semangat merasul. Bimbingan rohani. Perjalanan hidup mengikuti panggilan perlu direfleksikan agar dapat menemukan kehendak Tuhan. Aspek hidup studi. Siensia. Pembinaan siensia berupa pengembangan terbimbing bagi seminaris, terutama dalam bidang pengetahuan. Pembinaan ini dimaksudkan agar seminaris memiliki kedisiplinan berpikir, tradisi membaca, dan studi yang kuat, serta semangat untuk mengembangkan potensi-potensinya. Pendidikan di Seminari Menengah Wacana Bakti mempunyai 2 program, yaitu Kelas Persiapan Atas. Bagi siswa lulusan sekolah menengah tingkat atas, lama pendidikannya 1 tahun. Pendidikan 4 tahun bagi siswa lulusan SMP. Program pendidikan KPP mengikuti program khusus seminari dan sekolah menengah atas. Tahun pertama adalah pelajaran khusus seminari dan program 3 tahun berikutnya adalah sama seperti sekolah menengah atas umumnya, ditambah beberapa program seminari. Sekolah Menengah Atas Gonzaga. Para seminaris pada tahun kedua, ketiga, dan keempat bersekolah di Sekolah Umum Gonzaga. Dari sebab itu, semua ketentuan, kewajiban, maupun tuntutan yang berlaku di sekolah juga berlaku bagi para seminaris tanpa kecuali. Pelajaran khas seminari. Pelajaran khas seminari adalah kegiatan belajar mengajar khusus bagi siswa-siswa seminari. Studi. Kesempatan yang disediakan untuk studi hendaknya digunakan sebaik-baiknya, mengingat waktu studi untuk menyiapkan pelajaran atau mengerjakan tugas dari sekolah sangat terbatas. Sidang akademi. Sidang akademi merupakan forum untuk latihan berbicara bersama di depan umum dan wadah pembinaan pengetahuan ilmiah. Pendidikan humaniora. Pendidikan humaniora menjadikan kesempatan bagi seminaris untuk mengembangkan olah rasa, keterampilan, dan bakat-bakat yang mendukung dalam tugas sebagai imam, seperti orkestra wacana bakti, teater, angklung, dan karawitan. Ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler seminari memberikan kesempatan bagi seminaris untuk mengembangkan minatnya dalam berolahraga. Aspek hidup bersama, sosietas. Komunitas merupakan sarana pembentukan pribadi, baik secara individu maupun bersama, dalam rangka menjawab panggilan Tuhan. Hal-hal yang mendukung adalah sebagai berikut. Berpakaian. Para seminaris hendaknya mengenakan pakaian yang pantas dan sopan, menurut tempat dan kesempatan yang sesuai. Bidel adalah seminaris yang diserahi tanggung jawab atas salah satu tugas. Bidel berkewajiban untuk mengkoordinasi dan memimpin pelaksanaan tugas atau hal yang diserahkan kepadanya. Melalui penugasan menjadi bidel ini, hendak dilatih dan dibina sikap-sikap kepemimpinan, bertanggung jawab, serta melayani demi kelancaran hidup bersama dalam komunitas dan demi terciptanya suasana hidup yang kondusif agar dapat mendukung panggilan. Live-in. Live-in bertujuan untuk mengenal dan mengalami secara langsung hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir, makan bersama. Aspek kesehatan, sanitas. Beberapa kegiatan yang berdasarkan aspek kesehatan atau sanitas antara lain: opera. Opera adalah kerja tangan membersihkan tempat tinggal kita dan dilaksanakan setiap hari. Sport atau olahraga. Mens sana in corpore sano.
jiwa yang sehat berada di dalam badan yang sehat. Olahraga di seminari merupakan wadah dan kesempatan untuk menjaga kesehatan dan kesegaran jasmani. Dan yang terakhir, mencuci baju. Kesan pertama saya di Wacana Bakti adalah yang pertama, pola hidup. Yang kedua, gaya belajar. Yang ketiga, hidup berkomunitas di Wacana Bakti. Dan tak kalah pentingnya, cara berdoa di Wacana Bakti dengan sungguh-sungguh. Kesan saya di seminari ini sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada teman-teman aku yang sangat begitu luas untuk bersosialisasi dengan saya. Sehingga ketika saya berada di seminari ini, teman-teman aku yang selalu mendukung saya, mendorong saya untuk memuliakan nama Tuhan dan juga untuk sesama saya yang berada di luar sana maupun di teman-teman saya yang di seminari ini. Terima kasih. Selama hampir 4 tahun saya menjalani formasi di Seminari Menengah Wacana Bakti ini, semakin lama saya semakin menyadari siapakah diri saya ini. Semakin lama saya semakin menyadari juga potensi yang dalam diri saya ini. Lewat dari bimbingan para frater, para romo, dan teman-teman komunitas di sini, saya semakin mengetahui potensi yang dalam diri saya ini. Sehingga potensi ini bisa saya dapat kembangkan bagi sama dan demi kemuliaan Tuhan. Ayo bergabung bersama kami di keluarga besar Wacana Bakti. Ayo teman-teman semuanya, marilah bergabung bersama kami di keluarga besar Seminari Menengah Wacana Bakti. Oke teman-teman, buat apa lagi ragu? Gabung ke sini, Seminari Menengah Wacana Bakti. Maka bergabunglah bersama dengan kami di Seminari Wacana Bakti ini untuk menjawab panggilan Tuhan bagi Anda menjadi imam ataupun bruder. Saya yakin tempat ini cocok untuk Anda untuk menyiapkan diri Anda menjawab panggilan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya mengajak orang-orang muda, remaja, anak-anak nanti pada waktunya untuk memikirkan dengan bertanya setiap kali berdoa, Tuhan, Engkau menginginkan saya untuk menanggapi panggilan hidup saya ini dengan jalan yang mana? Sekurang-kurangnya pernah bertanya. Jawabannya bisa bermacam-macam. Saya berharap salah satu jawaban adalah untuk menyediakan diri menanggapi panggilan sebagai imam dan tentu saja sebagai biarawan dan biarawati. Sekali lagi, hidup adalah anugerah, hidup adalah panggilan, hidup adalah perutusan. Tuhan memberkati kita semua.